Sejarah baru lahir di tanah Thailand. Di tengah panasnya persaingan kelas ringan, seorang remaja 17 tahun dari Indonesia mencatatkan namanya dengan tinta emas dalam buku besar Grand Prix. Veda Ega Pratama tampil sensasional pada seri pembuka Moto3 Thailand 2026 di Chang International Circuit Minggu 1/3 dengan finish di posisi kelima, hasil terbaik sepanjang sejarah pembalap Indonesia di level kejuaraan dunia. Pencapaian ini bukan sekedar angka di tabel klasemen. Posisi kelima di balapan debut Grand Prix adalah sinyal kuat bahwa Indonesia kini memiliki talenta yang benar-benar siap bersaing di panggung global. Dalam balapan yang berlangsung ketat sejak lampu start padam, Veda menunjukkan kematangan yang jauh melampaui usianya. Sejak lap awal, Veda langsung menempatkan diri di rombongan terdepan. Karakter Moto3 yang identik dengan slipstream panjang dan perubahan posisi hampir di setiap tikungan membuat balapan di Buriram berlangsung seperti pertarungan taktis tanpa jeda. Pada lap ketujuh, Veda bahkan sempat naik ke posisi ketiga dan masuk zona podium. Momentum itu bukan kebetulan. Secara teknis, ia mampu memaksimalkan sektor 2 dan 3 yang menuntut keberanian saat pengereman keras serta presisi menjaga racing line. Seorang pengamat MotoGP menilai performa Veda di fase tengah lomba menunjukkan kombinasi antara insting balap alami dan kecerdasan membaca ritme grup. Yang paling mengesankan bukan hanya dia sempat posisi 3, ujar salah satu analis pedok, tetapi bagaimana dia mengelola tekanan. Di Moto3, satu kesalahan kecil bisa membuat Anda tercecer ke posisi 15. Veda tetap tenang, tidak overtake secara sembrono, dan memilih momen yang tepat. Namun ketatnya persaingan membuat posisi terus berubah. Memasuki 5 lap terakhir, intensitas duel meningkat. Beberapa pembalap memanfaatkan slipstream di trek lurus panjang Buriram untuk menyalip jelang tikungan 1. Dalam situasi itu, Veda sedikit kehilangan momentum, tetapi tetap bertahan di kelompok teratas. Finish kelima akhirnya menjadi garis akhir dari pertarungan luar biasa tersebut. Meski gagal mempertahankan podium, konsistensi ritme dan kontrol emosi menjadi kunci utama keberhasilannya. Hasil ini langsung melahirkan sejumlah catatan historis. Veda resmi menjadi pembalap Indonesia pertama yang finish di posisi 5 besar dalam ajang Grand Prix. Ia juga melampaui capaian sebelumnya yang dipegang Mario Paggi yang finish ke-9 pada ajang Moto2 Amerika 2025. Tak hanya itu, debut Veda juga lebih impresif dibandingkan capaian Gary Salim yang finish ke-16 pada Moto3 Italia 2019. Artinya, dalam konteks debut, Veda kini memegang rekor sebagai pembalap Indonesia dengan hasil pertama terbaik sepanjang sejarah partisipasi merah putih di Grand Prix. Lebih penting lagi, ia langsung meraih poin dalam balapan perdananya. Dalam sistem Moto3, hanya 15 besar yang mendapatkan poin. Dengan finish kelima, Veda tak sekedar mencuri perhatian, tetapi juga langsung mengamankan modal klasemen yang signifikan. Dari sudut pandang teknis, performa Veda di Buriram memperlihatkan 3 aspek krusial. Pertama, adaptasi cepat terhadap dinamika slipstream. Moto3 menuntut pembalap untuk cerdas memanfaatkan angin dan tidak terlalu lama berada di depan. Veda terlihat memahami pola ini dengan baik, memilih bertahan di posisi 3 hingga 6 sebelum melakukan manuver. Kedua, konsistensi lap time. Dalam data tidak resmi yang beredar di pedok, selisih waktunya dengan grup terdepan relatif stabil tanpa drop signifikan. Ini menunjukkan manajemen ban dan fokus yang terjaga sepanjang lomba. Ketiga, kontrol emosi. Debut di Grand Prix biasanya menghadirkan tekanan besar, terutama bagi pembalap muda dari negara yang belum memiliki tradisi panjang di level dunia. Namun Veda tampil tenang, minim kesalahan, dan tidak terjebak duel agresif beresiko tinggi. Seorang komentator teknis menyebut bahwa performa ini menjadi indikator kesiapan mental. Talenta itu banyak, tapi yang bisa langsung klik dengan atmosfer Grand Prix itu langka. Veda menunjukkan tanda-tanda itu. Hasil di Thailand bukan jaminan musim akan berjalan mulus. Moto3 dikenal sebagai kelas paling tidak terduga. Namun finish kelima di seri pembuka memberikan pesan jelas. Veda Ega Pratama bukan sekedar partisipan, melainkan penantang serius. Bagi Indonesia, capaian ini memiliki dimensi lebih luas. Selama bertahun-tahun, publik menantikan momen kebangkitan pembalap tanah air di level dunia.
Kini, dengan torehan di Buriram, optimisme itu menemukan pijakan nyata. Jika mampu menjaga konsistensi dan terus berkembang dalam aspek teknis serta strategi balap, bukan tidak mungkin Veda akan menjadi pionir generasi baru yang mengangkat nama Indonesia lebih tinggi di panggung MotoGP. Sejarah telah diukir. Tantangan berikutnya adalah menjaga agar tinta emas itu terus bertambah di seri-seri selanjutnya. Di tengah ketatnya persaingan Moto3 yang dikenal kejam bagi para pendatang baru, sebuah cerita menarik mulai tumbuh dari Asia Tenggara. Bukan sekedar tentang debut, bukan pula hanya soal belajar. Ini tentang harapan, sejarah, dan potensi kejutan. Nama Veda Ega Pratama perlahan tapi pasti mulai dibicarakan sebagai rising star Asia di Moto3 musim 2026. Bukan untuk langsung mengguncang dunia, setidaknya belum, namun cukup untuk membuat pedok menoleh dan mulai berhitung. Musim Moto3 2026 akan menjadi panggung penting bagi Asia. Untuk pertama kalinya dalam beberapa tahun terakhir, 3 juara Asia Talent Cup dari 3 musim berbeda akan tampil bersama sebagai debutan di kejuaraan dunia. Mereka adalah Veda Ega Pratama dari Indonesia, Hakim Danis dari Malaysia, dan Zen Mitani dari Jepang. Ketiganya bukan sekedar pembalap muda yang dikirim untuk belajar. Mereka datang dengan rekam jejak juara, pengalaman balap internasional, serta beban ekspektasi dari negara masing-masing. Veda akan membela Honda Tim Asia di usia 17 tahun, sementara Danis memperkuat FRI NSA MT Helmets MSI pada usia 18 tahun. Mitani menjadi wakil Jepang yang melengkapi wajah Asia di barisan rookie. Baik Veda maupun Danis memiliki kesamaan jalur karir yang sangat kuat. Keduanya adalah juara Asia Talent Cup dan juga 3 besar Red Bull Rookies Cup pada musim sebelumnya. 2 ajang yang selama ini dikenal sebagai pabrik pembalap MotoGP. Lebih dari itu, pencapaian mereka bersifat historis. Veda menjadi juara Asia Talent Cup pertama dari Indonesia. Danis mencatatkan prestasi serupa bagi Malaysia. Sementara Mitani, meski juga kampiun Asia Talent Cup, datang dengan tantangan berbeda. Ia baru 1 musim berlaga penuh di Eropa. Faktor krusial mengingat lebih dari separuh kalender MotoGP digelar di sirkuit Eropa yang menuntut pengalaman spesifik. Jurnalis Sky Sport Italia Rosario Triolo memberikan pandangan yang menarik dan cukup berani soal 3 rookie Asia ini. Triolo secara tegas membagi mereka ke dalam 2 kategori kesiapan. Veda Ega Pratama dan Hakim Danis, rookie siap tempur, sedangkan Zen Mitani, rookie fase pembelajaran. Alasannya jelas dan logis. Veda dan Danis telah menghabiskan beberapa musim di Eropa, tampil reguler di ajang seperti European Talent Cup, Red Bull Rookies Cup, dan Junior GP. Jam terbang ini membuat keduanya lebih siap menghadapi karakter sirkuit, gaya balap agresif Moto3, serta dinamika balapan dengan rombongan besar. Anggap saja mereka siap untuk persaingan dalam grup di Moto3, ujar Triolo. Ekspektasi saya, mereka akan cukup sering berada di zona poin. Bagi penonton awam, finish di 15 besar mungkin terdengar biasa. Namun di Moto3, itu adalah pencapaian besar, terutama bagi rookie. Sebagai perbandingan, Mario Suryo Aji yang kini tampil di Moto2 hanya mampu finish di zona poin 3 kali dalam 1 musim, dan itu sudah menjadi rekor terbaik Indonesia di kelas tersebut. Mario Aji bahkan baru mencetak sejarah saat menjadi pembalap Indonesia pertama yang finish 10 besar di balapan Grand Prix. Standar inilah yang kini menjadi tolok ukur bagi Veda. Dalam konteks ini, target Veda dan Danis untuk rutin mencetak poin bukan target kecil, melainkan lonjakan level bagi Asia Tenggara. Triolo menilai Veda dan Danis memiliki potensi untuk berada di grup depan, terutama pada paruh awal balapan. Namun tantangan terbesarnya adalah konsistensi hingga lap terakhir. Veda misalnya, telah menunjukkan kapasitas kuat sejak debut di Junior GP. Ia mampu bertahan di rombongan depan dari 1 seri ke seri berikutnya. Namun masalah klasik masih muncul, daya tahan performa di lap-lap akhir. Hasil terbaiknya sejauh ini adalah posisi keempat, menandakan kecepatan ada, tetapi eksekusi penuh masih perlu diasah. Moto3 bukan sekedar cepat, ini tentang membaca situasi, mengatur ban, dan bertahan dalam duel agresif serta membuat keputusan sepersekian detik. Kesalahan kecil bisa menjatuhkan pembalap dari posisi 5 ke luar zona poin.
Satu faktor yang bisa menjadi pembeda besar adalah cuaca. Reputasi pembalap Asia dalam kondisi lintasan basah sudah dikenal luas. Saya tidak akan terkejut jika kondisi cuaca menguntungkan mereka, kata Triolo. Dalam kondisi yang tepat, mereka bisa membuat perbedaan. Dalam situasi seperti ini, Triolo bahkan memprediksi ledakan performa berupa hasil 5 besar, bukan satu kali, melainkan beberapa kali dalam satu musim. Triolo juga menyebut beberapa nama rookie lain dengan potensi besar. Brian Uriarte, kandidat kemenangan awal. Marco Morelli, potensi langsung menang. Sementara pembalap seperti Rico Samela, Casey O'Gorman, dan Jesus Rios dinilai berpeluang mengoleksi podium. Dalam lanskap sepadat ini, keberadaan Veda dan Dadis di grup kompetitif saja sudah merupakan pencapaian signifikan. Moto3 2026 bukan tentang Veda Ega Pratama langsung menjadi juara. Ini tentang fondasi, pengalaman, dan mencetak jejak awal. Jika ia mampu rutin mencetak poin, bertahan di grup depan, dan sesekali menciptakan kejutan, maka Indonesia dan Asia Tenggara sedang menyiapkan sesuatu yang jauh lebih besar untuk masa depan. Dan dari sinilah cerita itu dimulai.